Halo kawan YouTube, kembali lagi di AI Project. Siang ini saya akan sedikit mengulas mobil MPV dari Suzuki yang ini lumayan langka. Kenapa langka? Karena R3 ini bermesin diesel dan hanya keluar beberapa tahun aja ya, mulai pertama kali keluar 2016 sampai 2017 akhir kalau nggak salah ya. Setelah itu di model terbarunya yang R3 facelift itu sudah nggak ada lagi yang bermesin diesel ya. Ya, ini R3 diesel hybrid tahun 2016, transmisi manual. Saya keliling dulu. Memang dari bodi nggak ada yang berbeda ya dari R3 yang bensin, kecuali emblem hybrid ZDI. Dan di sebelah fender ini ada BDIS, bukan VVT ya. Kalau yang bensin kan tulisannya VVT di sini. Nah, dari saya bicara tentang kondisinya dulu ya. Mobil ini dijual buka harga 143 juta nego. Harga yang menurut saya ya masih oke lah ya, masih cukup terjangkau untuk sebuah R3. Untuk harga pasar mobil ini 2016, kilometer juga masih tergolong normal ya, 113.000 kilometer. Kondisinya masih oke semua, nggak ada yang burem. Dari headlamp depan ini memang masih bawaannya masih halogen biasa, begitu juga fog lampnya. Fog lamp masih menggunakan halogen yang biasa, plat B Sidoarjo ya. Spion juga sudah retract. Kap mesin ini masih original, masih ori semuanya, catnya. Atap juga masih ori. Masih ori semua. Ini memang agak berjamur ya, karena mobil dipakai harian oleh pemilik sebelumnya. Dan ini katanya habis ditabrak sepeda ya, tabrak motor ya. Ini kalau menurut saya sih cukup minor lah ya. Yang penting sealernya itu masih utuh semua, masih utuh. Dan ini kena tapi tipis dikit sih, masih oke. Ini juga pegas hidrolisnya ini sudah lemah, waktunya ganti. Overall masih ori semua, kecuali pintu ini sama ini ya. Pintu depan itu sudah pernah dicat, cuman nggak insiden yang parah. Kita cek pakai alat ya biar akurat. Ini masih tipis, masih oke ya. Ini cuman sembur-sembur aja sih. Nah, ini yang ori. Yang ori itu 0,1 kecil ya. (0,08), bahkan belum 0,1, masih tipis ya catnya. Normalnya sih sekitar 0,1 ya, 1 nggak sampai 0,2 itu masih tergolong cat bawaan, bisa jadi ya.
atau mungkin cat ini pernah sering dipoles sehingga bisa kurang dari 0,1. 0,1 oke. Masih ori ya. Oke, kondisi overall untuk catnya sih masih oke banget ya. Nggak perlu ada yang dibenain di bagian cat, cuman di bagian bumper belakang yang perlu ada perbaikan sedikit, minor lah ya. Untuk kondisi ban depan ini pakai Dunlop SP Touring, kondisinya masih 95% ya. Ini masih baru, tahunnya itu 2022. Sama ya tahunnya ya. Untuk yang belakang ini Bridgestone Tekno, tahunnya 2020. Masih oke juga. Ini kira-kira ketebalannya ya masih di atas 70% ya. 80%, 75-80 lah. Dalamnya kuncinya seperti ini ya. Jadi mekanisme pengunciannya ini saya kunci ya. Untuk klik pertama ini unlock ya. Unlock itu hanya driver pintu driver, yang lainnya masih kekunci. Kecuali kita pencet unlock lagi satu kali, semuanya kebuka. Sama persis dengan mekanismenya Chevrolet Spin ya. Mobil ini ada beberapa kesamaan untuk dari segi engine, karena ini kolaborasi antara General Motor, Fiat, dan Chevrolet ya, termasuk Chevrolet yang dibawa General Motor. Kondisinya masih oke, sedikit kotor lah ya karena pemakaian. Ini jok semi backlit ya, tapi masih jok orinya itu masih ada di dalam, jadi nggak dilepas. Setirnya juga masih oke. Dashboardnya dari interior sama ya kayak R3 yang bensin, baik head unit, knop AC, semuanya sama. Dan di bagian atas ini memang sedikit kotor, perlu dibersihkan lah ya. Ini masalah gampang. Yang penting elektrikal berfungsi semua, idling stopnya juga berfungsi. Ini enaknya R3 itu pintu baris keduanya itu bisa nyaris 90 derajat bukanya ya, dan pintunya itu lebar. Yang belakang itu bisa lebih lebar daripada yang depan. Ini mempermudah akses untuk penumpang belakang. Nah ini covernya ini orinya seperti ini, masih bersih ya. Karpet juga masih bawaan semua, double blower. Ini jok baris ketiga memang sempit ya, tapi ini bisa diatur untuk bisa berbagi ruang kaki dengan yang di belakang. Memang sepertinya nggak selega Avanza ya R3 ini, cuman ini lebih nyaman daripada Avanza. Dengan sasis monokok, penggerak roda depan sudah DNA sedan itu ada di sini, jadi kenyamanan jangan ditanya lagi. Untuk bagasi memang menurut saya sempit ya. Ini untuk naruh box isi perlengkapan bersih-bersih aja nggak nampung ya, kecuali ini dilipat sedikit. Ini ada toolkitnya di situ, dongkrak. Ini di bawah juga ada ruang penyimpanan sebenarnya.
Kita lihat di bagian mesin ya. Kalau pintu-pintu sealer masih aman semua ya, nggak ada bekas insiden. Nomor rangka ada di situ ya. Kalau yang versi diesel ini ada tambahan peredam bawaan dari RA Suzuki ya. Untuk sealer bagian kap depan masih oke. Jadi mobil ini nggak pernah insiden ya. Bisa dilihat dari sealer masih utuh. Dan yang penting ini kap kalau pernah dibuka ini pasti lecet-lecet. Ini nggak ada lecet sama sekali. Tulangan depan ini masih presisi semua, bawaan pabrik, nggak ada yang keriting ya. Ini memang mobil dipakai harian, jadi kondisi mesinnya seperti ini ya, nggak di salon ya, apa adanya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli mobil, lebih baik kondisinya yang apa adanya seperti ini, nggak di salon ya. Karena kenapa? Kita bisa lihat kebocoran oli di mana, itu bisa kelihatan pada saat kondisi kotor seperti ini. Malah kalau kondisi sudah bersih semua, kita nggak tahu bocornya oli itu di sebelah mana aja. Ini mesin 1300 cc ya, kecil, cukup kecil untuk mesin diesel, dan dilengkapi dengan turbonya kecil juga. Dan tenaganya ini sebenarnya juga nggak besar ya, cuman 80-an HP. Kalau nggak salah 89 HP ya, cuman torsinya yang besar, 200 Nm untuk mesin sebesar 1300 cc ini ya, diesel ya, 4 silinder. Mesin ini juga dipakai sama Chevrolet Spin diesel ya, sama persis mesinnya. Jadi karakternya, suaranya itu juga sama dengan Chevrolet Spin diesel. Bahan bakarnya luar biasa irit ya. Untuk yang kaki Anda sekolah itu bisa 1 liter 19 km per liter, bahkan 20 juga bisa. Kalau misalnya keadaan lalu lintas nggak terlalu macet, itu sangat bisa. Irit banget mobil ini. Coba saya starter. Agak berisik ya, sorry ya, di situ ada kerjaan. Mungkin suara dieselnya malah nggak kedengeran ini ya. Mesinnya sehat ya, nggak ngobos. Aman. Kita di dalam aja sambil nyalain AC. AC-nya juga masih dingin. Elektrikal masih berfungsi semua. Steering switch berfungsi. Odometer 113 km ya, 113.000. Masih oke untuk ukuran R3 diesel. Rata-rata R3 diesel itu kilometernya juga panjang. Karena mobil ini irit, makanya dipakai terus sama penggunanya ya. Dan mobil ini nyaman banget. Kalau sama Avanza nyaman ini, empuk ini. Kopling juga enteng. Ini ada manual leveling masih berfungsi. Fog lamp. Ini idling start stopnya.
sensor parkir. Belum ada kamera mundur ya. Retract masih berfungsi semua. Power window ini yang auto hanya yang ke bawah ya, yang naik nggak auto. Sama seperti Chevrolet Spin juga seperti ini. Ini kolaborasi antara GM dan Suzuki ya. Lalu di dalam itu getaran mesin dieselnya itu halus banget ya, jadi minim kayak mesin bensin, tapi memang ada suara khas diesel itu masih dengar dikit lah ya, nggak terlalu mengganggu juga. Untuk akselerasinya ini turbonya itu baru ngebus itu di 2500. Di bawah itu tenaganya pas-pasan ya. Tapi kalau kembali lagi di konsep mobil ini, ngapain sih ngebut-ngebut ya? Yang dicari di mobil MPV keluarga, apalagi Suzuki ini sekelas Avanza, itu adalah efisiensi dan kenyamanan ya. Mobil ini nyaman, efisien juga bahan bakarnya. Langsung coba gigi 2, itu saya tanpa menginjak gas, jalan aja. Masih sangat enteng ya, mengingat mobil ini torsinya besar sekali, 200 Nm, jadi sangat gampang mobil ini menggelindingkan mobil ya. Dengan langsung masuk gigi 2 dan tanpa menginjak gas, langsung lepas kopling perlahan, itu enteng banget. Dan suara juga kedap ya mobil ini, senyap. Ini parkir model gimana ini? Kaki-kaki aman ya, masih senyap, nggak ada bunyi-bunyian yang aneh. Jadi jika kalian berminat atau tertarik dengan mobil ini, atau lagi cari mobil MPV khususnya Suzuki R3 diesel ya, ini bisa jadi pilihan Anda. Harganya juga masuk kok, nggak terlalu mahal juga. Yang jual lebih mahal dari ini juga ada, yang jual lebih murah juga ada. Ini sedengan, sesuai dengan kondisi. 143 nego untuk R3 diesel manual tahun 2016. Pajak panjang ya, bulan 7 masih 2024, panjang banget. Jika ada pertanyaan atau tertarik dengan mobil ini, bisa kontak di deskripsi ya. Oke, kawan YouTube, mungkin sekian dulu review untuk R3 diesel manual tahun 2018 ini. Sekian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.